Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai dampak masif korupsi. Sebelum ke materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Tarista Indah Lela Sari dengan NIM 2011035 dan teman saya, Suci Putri Arumandani dengan NIM 2011034, Triratih Hinasya dengan NIM 2011036, dan Fendi Eko Adi Kurniawan dengan NIM 2011012. Lanjut ke materi. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban kejahatan korupsi merupakan korban yang cenderung korban tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak di kemudian hari. Sebagai contoh, ketika alat kesehatan dikorupsi, kita tidak bisa menunjuk nama-nama siapa saja yang akan jadi korban, namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban akibat ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada. Kondisi ini juga akan terjadi pada bentuk korupsi-korupsi lainnya. Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, lingkungan hidup yang rusak, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Dampak korupsi yang pertama adalah dampak ekonomi. Berbagai macam permasalahan ekonomi selain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu A. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, B. Penurunan produktivitas, C. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, D. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, E. Meningkatnya hutang negara. Yang kedua adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Seperti contoh, A. Mahalnya harga barang dan jasa pelayanan publik, B. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat, C. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, D. Meningkatnya angka kriminalitas, E. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Dampak yang ketiga adalah runtuhnya otoritas pemerintah, yaitu meliputi A. Matinya etika sosial politik, B. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, C. Birokrasi tidak efisien. Dampak yang keempat adalah dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu meliputi A. Munculnya kepemimpinan korup, B. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, C. Menguatnya plutokrasi, D. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak yang kelima adalah dampak terhadap penegakan hukum, yaitu meliputi A. Fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. 2. Korupsi menghambat negara melakukan pemertaan akses dan aset. 3. Korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. B. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Dampak yang keenam adalah dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu meliputi A. Kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Pada saat ini, banyak sekali media yang mengungkapkan bahwa negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia masih lemah dalam alutsista dan sumber daya manusia. Penguatan alutsista dan sumber daya manusia pastinya membutuhkan anggaran negara yang sangat banyak.
dewasa ini, anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan untuk penguatan alutsista dan sumber daya manusia ternyata dikorupsi oleh beberapa koruptor. Hal ini menyebabkan lemahnya alutsista dan sumber daya manusia di Indonesia yang berdampak pada timbulnya kerawanan terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. B. Lemahnya garis batas negara. Negara Indonesia merupakan negara yang dalam berbagai wilayah, baik daratan maupun perairan, posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, meliputi faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. C. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kemiskinan yang merajalela pada kehidupan masyarakat mengakibatkan menguatnya rasa sensitif di masyarakat. Korupsi yang mengakibatkan kemiskinan menjadi semakin kuat di Indonesia karena berbagai macam dana negara yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat digunakan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya muncullah berbagai macam tindakan kekerasan di masyarakat. Selanjutnya, dampak masif korupsi yang ketujuh adalah dampak kerusakan lingkungan yang dibagi menjadi dua, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Kemudian yang kedelapan ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Korupsi mempunyai pengaruh atau dampak terhadap ketahanan budaya dan bahkan religiusitas bangsa seperti berikut ini. A. Rusaknya cara berpikir logis. Korupsi selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara cepat dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi, bahkan merubah cara berpikir orang sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. Sesuatu yang benar dengan merta-merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya salah dibuat seolah-olah menjadi benar. B. Memudarnya nilai budaya. Suku yang ada di Indonesia ternyata lebih tinggi nilai budaya atau sistem nilai budaya yang menjadi pedoman tingkah laku dalam lingkungan masyarakat yang hampir mirip seperti nilai-nilai tolong-menolong atau gotong royong, musyawarah, setia kawan, hormat menghormati, harga diri, tertib, dan sebagainya. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan budaya serta sistem sosial lainnya juga terlihat dalam peranata religi, organisasi sosial, mata pencaharian, teknologi, kesenian, material, dan sebagainya. Oleh sebab itu, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya tinggi dan ini harus dijaga sampai kapanpun tentunya dengan nalar yang sehat. C. Bergesernya religiusitas masyarakat. Berbagai kasus korupsi terjadi di sektor agama, mulai dari korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran, korupsi dan haji yang melibatkan petinggi dan pejabat tertinggi di Kementerian Agama. Kasus ini begitu melukai masyarakat. Bagaimana bisa Al-Quran yang begitu suci bisa diproduksi? Materi yang kedua ialah era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi. Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis elektronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Teknologi digital memaksa setiap orang untuk beradaptasi karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, zaman digital sudah datang. Masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini menjadi sangat unik. Di lain sisi, kondisi ini menjadi peluang, di sisi yang lain, kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilakukan. Nah, pengaruh tersebut yang pertama ada meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Teknologi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Korupsi dengan teknologi digital akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih. Selanjutnya, B. Permisifme akibat paparan informasi.
Paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisifme masyarakat atas kejadian yang ada. Selain diakibatkan oleh berita bohong yang meramaikan berita besar atas suatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral. C. Hoax tantangan pemberantasan korupsi. Di tengah membanjirnya informasi yang beredar setiap harinya di berbagai media, masyarakat Indonesia dihadapkan pada permasalahan kebenaran isi berita atau informasi yang diterimanya. Pada saat ini, saat kita membuka media sosial, pasti akan berhadapan dengan berita bohong atau hoax yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi masyarakat awam yang masih minim literasi. D. Era digital dan peluang pada upaya pemberantasan korupsi. Era digital yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal, termasuk meningkatnya kualitas kejahatan korupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya pembatasan korupsi. Sekian pemaparan materi mengenai dampak masif korupsi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.